Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada siang ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah ini Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya bahas tentang fikih kurban, satu, untuk lebih mengingatkan, ketika kita bersumpah, berarti itu menandakan ada sebuah kesungguhan. Dan untuk meyakinkan lawan bicara kita. Gitu ya. Saya bicara nih sama Ustadz Trio. Saya besok mau main ke rumahnya. Demi Allah besok aneh nyampe ke rumah antum. Itu kata-kata demi Allah untuk meyakinkan beliau, ya, dan menguatkan apa yang saya katakan. Dalam Al-Quran, Allah pun bersumpah. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, di situ ada beberapa surah di mana Allah bersumpah. Tapi sumpahnya Allah tidak mengatasnamakan dirinya. Tapi sumpahnya Allah itu mengatasnamakan makhluknya. Kenapa Allah harus bersumpah demi makhluk? Padahal Allah Rabbul Izzati, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Kenapa harus dengan nama makhluknya? Maka ulama tafsir mengatakan, saat Allah bersumpah bukan atas nama dirinya, akan tetapi bersumpahnya Allah atas nama makhluknya, maka pada makhluk itu diberikan Allah sebuah keistimewaan. Kita buka surah Al-Fajr ayat ke-20, ayat kedua, walayalin ashr. Dan aku bersumpah, kata Allah, demi 10 hari. Nah, dalam 10 hari ini ada perbedaan pendapat. Memang ada yang mengatakan akhir Ramadan. Tapi pendapat yang paling kuat menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu adalah 10 pertama awal Zulhijjah. Jadi Allah bersumpah demi 10 hari pertama awal Zulhijjah. Ini Allah betul-betul ingin menginformasikan kepada kita, ini tuh ada sesuatu di 10 hari itu. Maka kalian jangan sampai sia-siakan. Apa sesuatu keistimewaannya? Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyamil asyar. Tidak ada hari-hari dalam hitungan setahun 365 hari, maka Nabi bilang gak ada hari yang paling dicintai Allah, paling diagungkan Allah, paling diistimewakan Allah, melebihi hari pertama dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Wal amalu sholihu fihinna, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mengerjakan kebaikan, melakukan ibadah di 10 hari itu, kata Nabi, ahabbu ilallahi ta'ala, amal ibadahnya menjadi amalan paling istimewa di sisi Allah, paling diagungkan, paling dicintai Allah, bahkan diganjar pahala yang tak memiliki batasan nilai. Sahabat sampai bertanya-tanya, ini benar sebegitu hebatnya 10 hari Zulhijjah? Sahabat pernah bertanya, Pak, ya Rasulullah, ayu a'malin ahabu ilallah, apa amalan paling dicintai Allah? Maka Nabi mengatakan, al jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah adalah amalan tertinggi dalam Islam. Tapi di compare tuh, ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama awal Zulhijjah dengan ibadah pahala jihad. Apa kata kata Nabi? Wala jihad fi sabilillah.
Bahkan pahala jihad di jalan Allah saja tidak bisa menandingi nilai pahala ibadah yang diberikan Allah yang kalian lakukan di 10 hari pertama awal Zulhijjah. Allah, Pak. Maka kita nanti kalau ngelihat kalender tanggal 27 Mei. Ya, Selasa nih, Selasa besok. Ini kan hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 5 hari lagi. Maka dari mulai tanggal 27 Mei sampai tanggal 6 Juni, hari Idul Adha, itu amalan kita, jihad saja nggak bisa menandingi Pak pahalanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayo jangan sampai dilewatin ini. Ini betul-betul waktu emas. Bagaimana mengisinya Ustadz? Bebas. Antum yang mau ngisi dengan puasa, boleh. Antum yang mau ngisi dengan perbanyak sholat, tambahin biasa nggak tahajud, sholat duha, silahkan. Antum mau mengisinya dengan zikir, sambil di kantor, sambil zikir dalam hati. Subhanallah, subhanallah. Atau mau baca sholawat, atau baca Quran, atau sedekah. Apa saja. Jangan sampai 10 hari itu ditinggalkan tanpa melakukan ibadah. Sahabat sampai bertanya-tanya lagi, Pak. Rasul, ini benar-benar nggak ada pahala yang bisa nandingin. Kata Nabi cuma satu, Pak. Illa kana rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji bidzalika min syai'. Yang hanya mampu menandingi nilai pahala ibadah kalian di 10 hari itu cuma satu. Apa kata Rasulullah? Seseorang menyerahkan seluruh hartanya untuk apa? Berjihad di jalan Allah. Dan dia pun berjuang, ikut bertempur di medan pertempuran. Walam yarji bidzalika min syai'. Tidak ada yang kembali dari apa yang telah diberikan dan jiwanya. Maksudnya apa? Mati syahid di medan pertempuran. Jadi pahala ibadah kita di 10 hari itu hanya nilai pahala mati syahid saja yang bisa menandinginya. Yuk, di 10 hari ini sama-sama. Nanti bukan hari dari Selasa tuh. Tanggal berapa tadi? 27 Mei sampai tanggal 6 Juni. Isi dengan ibadah. Semampunya Bapak. Apa yang bisa dikerjakan? Apa dengan memperbanyak sholat, puasa, zikir, baca Quran, sedekah. Apapun nilai kebaikan, lakukan di 10 hari itu. Kita kembali. Nah, dari 10 hari itu, ada amalan paling dicintai Allah. Apa? Ma'amalu bni Adam ahabbu ilallahi ta'ala. Tidak ada amalan paling dicintai Allah di 10 hari itu. Puncaknya apa? Illa min hiraqidam. Yaitu berkurban. Memang 10 hari itu bebas. Kita bisa melakukan amal ibadah apa saja. Tapi ada amalan paling dicintai Allah, kata Nabi. Apa? Yaitu direkomendasikan kita untuk berkurban. Sekarang kita bahas tentang fikih kurbannya dari kitab Al-Imta Syarah Matan Abi Suja. Faslun al-udhiyatu, bab tentang kurban. Al-udhiyatu atau bahasa lainnya kurban, apa sih? Ma yuzbahu minan na'ami, sesuatu yang disembelih, minan na'am, dari hewan ternak. Nah, hewan ternaknya ini apa aja, Pak? Ayam hewan ternak bukan? Bebek? Nah, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang memang tata cara, waktu, pelaksanaannya sudah baku. Ditentukan Allah dan Rasulnya, nggak bisa diutak-atik. Ada di sisi lain ibadah ghairu mahdoh. Yang Allah berikan kita apa keluasan untuk berekspresi. Tandanya apa? Salah satunya zikir. Nah, salah satu contoh dari ibadah mahdoh ini apa? Yaitu kurban. Termasuk sholat. Nggak bisa kita ngotak-ngatik. Zuhur 2 rakaat aja dah, capek. Subuh lagi seger 4. Nggak bisa. Udah dari sononya. Nah, begitu juga dengan kurban. Kurban ini ibadah mahdoh. Waktunya, hewannya, tata caranya udah ditentukan sama Allah dan Rasulnya, nggak bisa diutak-atik. Di sini arti dari kurban mayuzbahu minan naim, minan naami, sesuatu yang disembeli dari hewan ternak. Hewan ternak banyak. Tapi apa? Di sini ditentukan
Ai al-ibilu, onta, wal baqaru, sapi, wal jamusu, kerbau, wal ghanamu, ghanam, kambing, atau muizu, domba. Jadi cuman 5 ini saja. Apa yang pertama? Onta, sapi, kerbau, kambing, domba. Maka ada tuh, saya pernah dengar di TikTok, ada yang menyampaikan, ya kalau kita nggak bisa kurban pada hari raya itu seekor kambing, yang penting kita apa? Berkurban, potong aja bebek. Nggak bisa begitu, Pak. Ini udah ada tata caranya. Kurban itu hanya 5 hewan ini saja. Maaf, rusak. Halal nggak rusak? Halal disembeli, tapi nggak bisa dijadikan hewan kurban. Kenapa? Gede mah gede, bukan yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Gajah, mau gajah. Jadi sekali lagi hanya 5 hewan ini. Jadi nggak bisa nanti Bapak Ibu sekalian, aduh duit saya tabungan cuma dapat 1 juta, datang ke panitia bawa apa? Bawa apa namanya ayam 20 ekor. Ini saya kurban, nggak bisa, ya. Jadi nggak bisa selain 5 hewan ini. Apalagi kalau kurbannya korban aduh itu tambah nggak bisa lagi. Ya, dah kita kembali. Ini dari hewan. Lalu, apa ta'rif berikutnya, definisinya? Sesuatu yang dikurbankan dari hewan ternak, yang 5 tadi, taqarruban ilallahi ta'ala. Tujuannya adalah taqarruban, untuk mendekatkan diri sama Allah. Itu tujuan kurban, harus dipahami. Makanya disebutnya apa? Korban. Diambil dari kata-kata korubaya krobu kurbanan, artinya dekat. Teman karib, teman korib, artinya apa? Teman dekat. Maka tujuan kurban itu adalah apa? Untuk mendekatkan diri sama. Sekarang udah mulai nih Pak, ada yang tujuan korbannya melenceng. Apa? Sapi main gede-gedean. Nggak apa-apa, bagus milih sapinya yang gede. Bagus. Ustadz, saya kurban. Ada di masjid saya tuh kalau kurban, nggak mau kalau kurang dari 1 ton. Selalu tiap tahun kurbannya 1 ton. Bagus. Cuman sekarang tujuannya bukan lagi takoruban. Tapi apa? Untuk konten. Beli sapinya 150 juta, dapat AdSense-nya dari konten berapa? 500 juta. Allah, Robi Karim. Cuma Pak. Buat apa? Nilainya kita nggak dapat. Kita capek kerja. Makanya ada dalam kata Nabi, berapa banyak nanti di akhir zaman orang beramal amalan akhirat, tapi yang dia dapat hanya amalan dunia. Nanti di hari kiamat, begitu ditimbang dihisab, ya Allah, mana pahala kurban saya? Udah ente ambil di rekening 500 juta. Kenapa? Karena ente kurban bukan untuk takoruban ilallah, tapi apa? Untuk hati-hati nih, ya. Ini kadang sekarang udah begitu. Nggak bukan kalangan atas saja, orang biasa juga begitu. Ya. Pak Ustadz, bentar ya kurbannya tungguin saya. Habis itu apa? Bentar Ustadz, bentar, belum nih. Aduh, live, guys nih, kambing gua lagi mau dipotong nih guys. Ya Allah ya Robi. Udahlah Pak, kita ini tujuannya apa? Untuk taqarruban ilallah. Begitu kita serahkan, sudah ya Allah, saya sudah menjalankan apa yang kau perintahkan. Dan juga nabimu laksanakan. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kami. Nah, gitu. Fi yaumil id wa tasyrik. Ya, lalu jadi hewannya udah ditentuin. Yang kedua, pelaksanaannya. Kapan? Di sini dikatakan fi yaumil id, pada tanggal 10 wa ayyamut tasyrik, dan juga tanggal 11. Tanggal hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, kalau ngelihat kalender, ini Saudi kemungkinan Jumat, hari raya Idul Adha. Muhammadiyah juga Jumat. Nah, pemerintah belum tahu nih, karena belum menentukan awal Zulhijjahnya kapan. Kalau seumpama hari raya Idul Adha Jumat, kan kepotong Pak. Ya kan? Biasanya ada beberapa masjid dimundur hari apa?
hari Sabtu. Nah, maka kalau itu terjadi, ya, nggak masalah. Wah, ini kita maunya keabsahannya hari Jumat. Bukan begitu, kalau hari Jumat kepotong waktunya. Jadi kalau misalkan diundur hari hari Sabtu gimana Ustaz? Nggak masalah, tidak mengurangi nilai. Mau hari Sabtunya, Minggunya, hatta sampai hari tasyrik terakhir, hari Senin, boleh. Yang nggak boleh lebih dari hari tasyrik atau sebelum sholat. Kenapa? Nabi mengatakan, karena dalam Al-Quran jelas, fasolli li rabbika wanhar. Setelah sholat, baru motong. Tapi saya punya kejadian. Ada dari panitia bilang, pas subuh, karena hewan kurban kan biasa Pak, kalau di masjid udah pada datang, anak-anak kan pada giro Pak. Ngerti giro nggak? Apa ya, bahasa apa itu giro ya? Ya semangat banget tuh anak-anak. Ya pada bawa daun, ngempanin kambing, sapi, bener nggak? Nah itu di masjid saya begitu tuh. Tiba-tiba, ya karena sampai malam Pak, anak-anak. Jam 12 juga ditungguin. Lah, karena hewan kurban ini banyak yang main-mainin tuh bocah, mungkin nggak nyaman. Pas subuh kita lihat kejiret, tahu kejiret, kecekek sama ininya talinya, udah mau mati. Terus bagaimana? Ya kita sembelih sebelum hari raya Id. Itu bagaimana? Insya Allah sudah bernilai kurban. Kenapa? Karena ada mabarot, ada sesuatu daruratnya. Tapi kalau nggak ada, harus setelah sholat. Gitu. Lalu yang berikutnya, hukmul udhiyah, hukum daripada kurban. Al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Hukum daripada berkurban, kita runut dari 4 mazhab, Pak. Mazhab yang paling tua. Siapa? Mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi itu mengatakan kurban itu adalah wajib. Jadi teman-teman yang bermazhab Imam Hanafi berkurban wajib. Tapi sedangkan 3 mazhab, Imam Malik dan muridnya siapa? Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. 3 mazhab ini mengatakan sunnah muakkadah. Hukum kurban sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah Ustaz? Sunnah yang ditekankan hampir mendekati wajib. Lalu sekarang kita ambil dah pendapatnya hukum kurban yang sunnah muakkadah karena 3 mazhab mengamini. Tapi dari sunnah muakkadah bisa berubah menjadi wajib. Kapan? Di sini dikatakan wa takunu wajibatun bita'in. Kalau ditentuin. Trio punya kambing nih. Ini kambing saya buat kurban nih tahun depan. Itu jadi wajib tuh. Jadi wajib. Antum melihara sapi nih, ya kan? Oh ini sapi nih, apa namanya, ditain. Ini sapi buat saya kurban tahun depan. Itu jadi wajib. Tuh, hati-hati. Kalau ada pengkhususan. Atau yang kedua, sunnah muakkadah bisa berubah jadi wajib kapan? Kalau dia bernazar. Nah, kalau mobil saya nih lagi saya jual nih, Ustaz, doain Tat. Kalau mobil saya laku, saya mau kurban. Nah, itu maka ketika mobilnya laku, maka dia wajib kurban. Nah, bedanya kurban yang sunnah muakkadah dengan kurban yang wajib apa? Kalau kurban yang sunnah muakkadah, antum boleh memakan dagingnya. Nabi mengatakan, kulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah sebagiannya, simpanlah sebagian, lalu bagikan sebagian. Para ulama fikih mengatakan, berapa jatahnya? Sulus, sepertiga dari hewan kurban. Jadi boleh kita makan. Tapi kalau daging kurban yang wajib, yang nazar, nggak boleh. Orang tua sebelum meninggal ngomong, ntar kalau baba meninggal, terus ada punya duit, baba nazar nih ya, tuh rumah yang di sono jual. Nah, kalau udah luar kurban, itu anaknya, ahli warisnya harus meneruskan. Jadi sekali lagi, kurban wajib nggak boleh dimakan, tapi kurban yang sunnah muakkadah boleh dimakan dagingnya. Tapi hanya berapa tadi? Saya pernah dapat tuh, Ustadz, ini saya nitip kurban di yayasannya. Oh baik Pak, ada yang mau dipinta nggak dari hewan kurbannya? Emang boleh Ustadz? Insya Allah boleh. Baik dah Ustadz, kalau begitu saya minta buntutnya, kakinya, pala, iga, sama hati, terus sama daging. Saya bilang itu mah bukan kurban, numpang.
Ya sekedarnya aja kalau teman-teman udah ini. Dan kadang nih Pak, maaf nih, pengkurban juga kadang nggak tahu diri juga tadi. Niatnya apa? Taqarruban ilallah. Kita korban itu untuk mendekatkan diri sama Allah, bukan untuk daging. Kalau antum mau cuma dapat daging, beli aja, nggak nyampe 3 juta. Antum beli daging, satu daging sekilo berapa sih? 150 ya? Sejuta, ya? Ya kurang lebih 150 kan? Antum beli berapa? 1.500.000, udah dapat 10 kilo. Ini kadang enggak. Orang yang kurban, begitu dapat jatah dari masjidnya, nggak seberapa. Lah, gue kapok kurban situ lagi. Apa? Lah, gue dapat cuma sekepel. La ilaha illallah. Ini ada yang kayak begini, Pak. Tapi pengurus masjid juga harusnya bisa memberikan apresiasi. Orang udah kurban di tempatnya, di masjidnya, dia kira berikanlah bagian yang baik gitu. Tapi kalaupun ada pengkurban juga jangan sampai kayak begitu. Nggak mau lagi kapok kurban, kenapa? Dapatnya cuma sekilo. Lah, kita kurban itu tujuannya tadi taqarruban ilallah, buat dekatin, bukan buat nyari daging. Nah gitu. Kadang sampai ada yang nggak dapat buntut aja kurban sapi, marah-marah Pak. Itu sapi saya itu lah begitu. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal kalau mau beli buntut sapi Pak, 100.000 dapat Pak segini. Ya nggak usah pakai kurban. Ya, jadi sekali lagi nih pemahamannya harus diinikan. Ini hukumnya. Lalu yang berikutnya yaitu tentang hukum sudah, ta'rif sudah, definisi sudah, sekarang keutamaan. Apa daripada keutamaan yang didapat dari berkurban? Yang pertama, ghufranuz dzunub wal fauzu bil ajril azim. Ampunan dosa. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, inna awwala qatrin takturu min dammiha an yaghfira laki ma salafa min dzunubi. Saat hewan kurban kita disembelih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Seret. Netes tuh darahnya. Plok, jatuh ke tanah. Blek. Tetesan darah begitu disembelih, ada nggak? 5 detik. Nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe tuh darah begitu dipotong, darahnya mancur ke tanah, nggak nyampe 5 detik. Maka apa kata Rasulullah? An yaghfira laki ma salafa min dzunubik. Dosa-dosa pengkurban udah diampuni semuanya sama Allah. Allahu akbar. Barangkali ada kealfaan, kehilafan dosa kita di masa lalu yang mungkin tak terhapuskan dengan taubat kita. Karena mungkin kesungguhan kita dalam bertaubat kurang. Masih apa? Masih STMJ. Sholat mah terus, maksiat jalan. Barangkali ada nih yang gak dihapuskan. Maka mungkin itu terhapuskannya dengan apa? Dengan kurban. Lalu yang berikutnya, kita nanti di akhirat itu dihadapkan Allah satu-satu, diminta tanggung jawab. Di sidang kita Pak nanti satu-satu. Dalam surah Yasin apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikerangkeng, dikunci, tangan, kaki, tubuh kita bicara semua, memberikan apa? Pertanggungjawaban amal-amal kita di dunia di hadapan Allah. Tapi Nabi mengatakan, wa innahu lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asfariha wa ash'ariha. Akan tetapi pada saat itu hewan kurbanmu akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya, berdiri di hadapan Allah, memberikan kesaksian yang meringankan kita di hadapan Allah. Coba deh kalau kita mau menelisik hadis ini, yang datang tadi apa? Tanduk, kuku, bulu. Dagingnya kemana? Ini 3 bagian komponen dari hewan kurban kita, maaf, yang sekilas nggak memiliki nilai manfaat. Ada nggak teman-teman nih, Bapak Ibu sekalian, yang ketika kurban datang ke panitia, Pak, saya minta kuku kambing dong. Ada? Ada yang minta tanduk. Ada yang minta bulunya. Pak Ismawan minta bulu. Bang, itu kerokin bang bulu kambing. Agak ada Pak. Yang diminta apa? Daging, iga, kaki, buntut, pala. Benar nggak? Yang secara kasat mata kita saja tidak memiliki nilai manfaat, kelak di hari kiamat akan datang di hadapan Allah bersaksi untuk meringankan pertanggungjawaban kita.
Apalagi nilai dari hewan kurban kita yang punya manfaat, dagingnya, dan lain sebagainya. Dan ketiga, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Famalana ya Rasulullah, ada kebaikan lain gak yang kami dapatkan dari kurban?" Nabi mengatakan, "Bikulli sya'ratin hasanah." Dari setiap helai bulu hewan kurbanmu, itu bernilai sebuah pahala kebaikan. Coba Pak, ntar pulang, mampir ke kandang, kan banyak tuh yang jualan. Hitung tuh bulu kambing, hitung tuh bulu sapi. Kagak bakalan bisa kehitung Pak. Maksudnya apa? Di sini ada sebuah bahasa kiasan. Orang-orang yang berkurban bukan hanya diampuni dosanya, bersaksi kelak di yaumil kiamah, tapi orang-orang berkurban akan mendapatkan pahala yang tak terhitung, yang tak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita punya kemampuan, tapi kita nggak mampu, nggak mau kurban, kurban ini bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan. Berapa banyak orang-orang yang mampu, dia nggak mau berkurban. Tapi berapa banyak orang yang nggak mampu, tapi kemauannya ada, dia bisa berkurban. Nggak percaya, lihat di YouTube. Tulis, nenek-nenek kurban kambing besar. Tulis aja nanti. Keluar videonya. Dia cuma seorang pemulung, tapi 5.000 per hari dia tabung. Setelah berapa tahun, akhirnya dia bisa membeli 2 ekor kambing besar. Semua bukan karena kemampuan, tapi karena kemauan. Nabi mengatakan, man lahu sa'atun, orang yang punya diberikan Allah panjang umur, bertemu Zulhijjah, punya kemampuan, tapi nggak mau berkurban, falam yudahi, fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, itu orang mendingan jangan ikut sholat berjamaah, sholat Idul Adha bersama orang Islam. Maksudnya apa Ustaz? Tidak akan ada keberkahan dalam harta kehidupan yang dijalaninya di dunia ini. Auzubillah. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya, silakan.